Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Ali Lutfianto akan memaparkan hasil analisis performa penjualan produk Nike berdasarkan data penjualan yang telah divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Di mana dashboard ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja penjualan, produk unggulan, metode penjualan, wilayah dengan kontribusi terbesar, hubungan harga dengan jumlah unit terjual, serta tren penjualan dari waktu ke waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Oke, pada visualisasi yang pertama ditampilkan performa penjualan produk berdasarkan total penjualan, yang dimana dari grafik ini dapat dilihat bahwa Main Street Footwear merupakan produk dengan total penjualan tertinggi dibandingkan produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sepatu pria, khususnya kategori street footwear, menjadi kontributor utama pendapatan penjualan Nike. Temuan ini mengindikasikan bahwa produk tersebut memiliki permintaan pasar yang kuat dan perlu menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran dan pengelolaan stok. Baik, visualisasi berikutnya yaitu menunjukkan perbandingan total penjualan berdasarkan metode penjualan. Dari pie chart ini terlihat bahwa penjualan melalui in-store memberikan kontribusi terbesar, diikuti oleh outlet dan penjualan online. Hal ini menunjukkan bahwa toko fisik masih memegang peranan penting dalam penjualan produk Nike. Oleh karena itu, optimalisasi pengalaman pelanggan di toko fisik tetap menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penjualan. Selanjutnya, ditampilkan hubungan antara harga per unit dengan jumlah unit terjual. Dari grafik tersebut terlihat bahwa produk dengan harga menengah hingga tinggi tetap memiliki jumlah unit terjual yang cukup tinggi. Tidak terdapat hubungan negatif yang kuat antara harga dan volume penjualan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen tidak semata-mata mempertimbangkan harga, tetapi juga nilai dan kualitas produk dalam keputusan pembelian. Lanjut, visualisasi peta yang menunjukkan distribusi penjualan berdasarkan wilayah. Terlihat bahwa wilayah seperti California, Texas, dan New York memiliki kontribusi penjualan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi permintaan pada wilayah dengan aktivitas ekonomi dan populasi yang tinggi, sehingga wilayah tersebut memiliki potensi pasar yang besar untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut. Lalu menunjukkan tren penjualan produk Nike dari waktu ke waktu. Dari grafik ini, dapat dilihat bahwa total penjualan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tren ini menunjukkan bahwa kinerja penjualan produk Nike mengalami pertumbuhan positif selama periode analisis dan mencerminkan meningkatnya permintaan pasar. Maka insight yang bisa kita dapatkan berdasarkan hasil analisis performa penjualan yang ditampilkan pada dashboard dapat disimpulkan bahwa kontributor utama pendapatan Nike berasal dari kategori sepatu pria, khususnya men's street footwear. Produk ini secara konsisten mencatat total penjualan tertinggi dibandingkan kategori lainnya, sehingga perusahaan perlu memprioritaskan pengembangan dan promosi men's street footwear sebagai produk unggulan, termasuk meningkatkan ketersediaan stok dan kampanye pemasaran yang lebih agresif pada kategori ini. Dari sisi distribusi, penjualan melalui toko fisik atau in-store terbukti menjadi metode paling efektif dengan kontribusi terbesar terhadap total penjualan. Hal ini menegaskan bahwa pengalaman belanja langsung masih menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen Nike. Perusahaan juga harus mempertahankan dan memperkuat penjualan in-store dengan meningkatkan pengalaman pelanggan, tata letak produk, serta ketersediaan produk unggulan pada toko fisik. Selain itu, analisis hubungan harga dan jumlah unit terjual menunjukkan bahwa produk dengan harga menengah hingga tinggi tetap memiliki volume penjualan yang kuat. Hal ini mengonfirmasi bahwa strategi penetapan harga Nike saat ini sudah tepat dan berorientasi pada nilai produk bukan sekedar persaingan harga. Dalam hal strategi harga, Nike tidak perlu melakukan penurunan harga secara agresif, melainkan perlu mempertahankan strategi harga berbasis nilai atau value-based pricing untuk produk dengan permintaan yang tinggi. Lalu secara geografis, penjualan paling kuat terkonsentrasi di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti New York, Texas, dan juga California, yang berperan sebagai pasar utama dalam mendukung pertumbuhan penjualan nasional. Tren penjualan dari waktu ke waktu juga menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga 2021, yang mencerminkan peningkatan permintaan pasar terhadap produk Nike.
Perusahaan disarankan untuk memfokuskan distribusi dan strategi pemasaran di wilayah dengan performa penjualan tertinggi, serta menjadikan dashboard ini sebagai alat pemantauan kinerja penjualan secara berkala. Itu saja pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.